Yuk kembali lagi channel Vokauzer Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi alur cerita Strongest Hunter ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Cheongpung berhasil mengalahkan naga Wudang dengan salah satu teknik Plum Blossom-nya, dan itu ngebuat identitas Cheongpung sebagai murid dari Gunung Berbunga menjadi ketahuan dah. Selepas pertandingan, Cheongpung turun dari panggung untuk menemui Jin dan dia bilang, "Gimana pertandinganku tadi, hebat nggak?" Jin pun ngejawab, "Apa kau anak kecil yang mengharapkan pujian?" Ternyata setelah melakukan pertarungan, biasanya kakeknya Cheongpung atau Sword Sen selalu memujinya, makanya Cheongpung jadi terbiasa dengan itu. Namun tiba-tiba Jong Richu datang dan memberikan pujian kepada Cheongpung, dan tentu mereka semakin akrab dengan kata-kata sahabat dan juga teman. Ngelihat tingkah dua sahabat di depannya ini, tiba-tiba Jin tersentak kaget dan bilang, "Bentar-bentar, bukannya kalian berdua setelah ini akan berhadapan di semifinal?" Spontan Cheongpung dan Richu langsung canggung dong setelahnya. Bahkan Cheongpung bilang kalau dia berjanji nggak akan keras-keras dengan Jong Richu karena mereka adalah teman. Nggak berselang lama, kini Jin dipanggil lagi ke arena untuk memulai pertandingan semifinal, dan lawannya kali ini adalah murid dari sekte pengemis yang pernah Jin kalahkan sebelumnya di babak penyisihan. Tentu aja ngelawan si kawan pengemis adalah hal yang sangat gampang sih bagi Jin. Dalam sekejap Jin menghajarnya sampai bonyok parah. Bahkan tongkat pengemis yang tadinya dilapisi aura dalam sekejap patah kena tinju Jin. Dengan begitu maka Jin menjadi yang pertama memasuki pertandingan final ini. Selain mendengarkan sorakan nama dari Sleeping Dragon of Sanxi oleh para penggemar yang ada di sana, Richu menonton pertarungan dari bangku penonton pergi keluar dan memikirkan sesuatu. Dalam hatinya dia bilang, "Jin Taekyung, dia orang yang cukup aneh. Dia bisa mengalahkan teknik tongkat dengan begitu mudah. Meskipun teknik tongkat dari sekte pengemis adalah salah satu yang terbaik, dia dengan mudah mematahkan tongkat bambu dengan tangan kosongnya itu. Dan bahkan saat dia terkena salah satu dari skill dari 18 subduing Dragon Palm, dia hanya sedikit meringis. Dan kelihatannya dia juga sengaja nggak menghindari serangan tersebut. Kenapa? Apa dia tipe orang yang menikmati rasa sakit? Apa mungkin untuk mengembangkan toleransi rasa sakitnya? Sungguh pria yang cukup menarik. Murid dari Fire King kah? Aku harus mengawasinya." Tanpa Richu sadari, ternyata dia sendiri sedang diawasi juga oleh pihak intelijen yang penasaran dengan identitasnya. Siapa lagi kalau bukan Tuan Song yang sengaja menyamar menjadi pengemis demi mendapatkan identitas dari Richu. Setelah melepaskan teknik penyamarannya yang sempurna itu, Tuan Song bilang dalam hati, "Aku yakin aku pernah bertemu dengannya sebelumnya, tapi kapan dan di mana? Sejak mempelajari seni penyamaran, aku nggak pernah melupakan wajah orang yang udah pernah kulihat sekali. Kalaupun seorang menyamar, aku bangga dengan skillku yang bisa mengenali melalui perilaku dan juga bentuk." Jong Richu, siapa dia sebenarnya dan apa yang dia rencanakan? Nggak berselang lama, pertarungan Cheongpung dan Richu pun akan segera dimulai. Terlihat Fire King, Hong Dao, dan Tuan Song sampai sedikit tegang melihat pertarungan yang akan berlangsung ini. Sedangkan di bawah sana dengan kepolosannya Cheongpung, dia malah mau meminjamkan pedangnya kepada Richu karena ngelihat pedang si Richu ini udah sompel-sompel nggak karuan gitu. Cheongpung bilang, "Hei teman, pakai aja pedangku ini, kita kan teman." Namun mendengarkan itu tiba-tiba wajah Richu berubah total. Dengan aura penuh intimidasi, dia pun bilang dengan lantang, "Hei, kita bukan teman bangsat." Ngelihat apa yang barusan Richu lakukan, Fire King sampai berdiri dari kursinya dan kursinya sampai terbalik juga. Bahkan Hong Dao juga ikut berkeringatan. Mereka bilang, meskipun hanya sekejap, gelombang ki dari Jong Richu barusan sungguh luar biasa. Padahal sebelumnya dia hampir nggak berhasil memasuki semifinal ini. Dia bahkan sampai dijuluki Precarious War yang kesulitan untuk menang. Saber King juga menimpali, apa jangan-jangan pemuda ini berada di level transcendent? Apa itu mungkin? Tiba-tiba Tuan Song ngejawab, "Ya, jika dia mendapatkan kembali masa mudanya, kurasa itu mungkin." Jawaban Tuan Song ngebuat para senior 10 King sadar kalau itu sangat memungkinkan. Tapi mereka penasaran, kenapa orang seperti itu malah mengikuti jamuan Celestial? Siapa Jong Richu sebenarnya? Sedikit cerita,
Level Transcendent adalah level yang sangat tinggi di martial art yang setara dengan 10 king seperti Fire King ini, Hong Dao dan juga Saber King. Masalahnya para 10 king ini mendapatkan level Transcendent di usia mereka yang udah senior dan juga tua. Makanya mereka heran kok bisa ada pemuda yang berusia 20 tahunan berada di level Transcendent seperti mereka. Jadi jawaban Tuan Song tentang kembali muda ataupun regresi menjadi salah satu alasan yang cukup masuk akal. Oke, kita balik ke cerita. Sedangkan di bawah sana, Cheongpong benar-benar shock mendengarkan kata-kata bukan teman dari Richu. Dan saat wasit memulai pertandingan itu, tiba-tiba Richu udah bergerak dengan kecepatan kilat dan berada di hadapan Cheongpong tanpa dia sadari sambil menyiapkan tebasan pedangnya. Kombinasi serangan dadakan dari Richu serta kondisi mental dari Cheongpong yang belum siap, dia pun langsung terkena tebasan pedang di dadanya. Dan untuk pertama kalinya, Cheongpong mendapatkan luka yang mengucurkan banyak darah dari tubuhnya. Dengan tubuh yang gemetaran, Cheongpong bilang, "Kenapa? Apa yang kau bicarakan, bocah? Ini murim. Apa kau langsung percaya begitu aja kepadaku setelah kita pernah berbincang beberapa kali? Bagaimana bisa kau bertahan hidup ketika setolol ini? Kudengar kau murid dari sekte Gunung Berbunga. Pasti pemimpinmu itu nggak mengajarkan muridnya apapun. Sangat menyedihkan," kata Richu dengan nada yang tegas. Cheongpong pun bilang kalau bukan pemimpin sekte yang mengajarinya bela diri, melainkan Sword Saint Mai Jongha. Kata-kata Sword Saint langsung ngebuat seluruh penonton yang berada di sana benar-benar kaget dong, karena mereka mengira harusnya Sword Saint kan udah terlalu tua dan meninggal sekarang. Dengan nada yang meremehkan, Richu pun bilang, "Oh, jadi kau murid dari Sword Saint toh? Kalau begitu Sword Saint itu nggak sehebat yang orang-orang katakan dong ya. Bocah tetaplah bocah, nggak peduli seberapa kuat dia. Aku menyayangkan Sword Saint meninggalkan bocah sepertimu di dunia murim sendirian. Cukup teralihkan sedikit aja, bocah sepertimu pasti akan tenggelam di dunia ini." Ucapan itu ngebuat Richu membayangkan kata-kata kakeknya dulu. Sword Saint bilang kalau di dunia ini begitu banyak para martial art master yang sengaja menyembunyikan kekuatan mereka untuk menipu orang lain. Dalam hatinya, Cheongpong bilang, "Akhirnya aku mengerti tentang ucapan kakek tentang orang yang berhati gelap. Betapa bodohnya aku karena aku baru menyadarinya setelah aku tertebas oleh orang yang kupikir teman." Kini Cheongpong udah meningkatkan fokusnya ke titik maksimum, lalu menarik pedangnya dan langsung masuk ke stand serius yang dilapisi aura yang cukup tajam di ujung pedangnya. Dengan tatapan penuh amarah, Cheongpong bilang, "Kau akan menyesali ini." Tapi Richu malah ngejawab santuy, "Kalau begitu mari kita lihat seberapa bagusnya dirimu itu." Pertarungan pun kembali dilanjutkan. Richu maju menyerang dengan tebasan beruntun bertubi-tubi yang sangat luar biasa dan juga dahsyat, ngebuat Cheongpong kewalahan menangkis setiap serangan dan terdesak mundur ke belakang. Saat satu serangan dari Richu mengenai rambutnya, Cheongpong bilang dalam hati, "Sial, dia cepat. Gak cuma cepat, bahkan pola serangannya gak bisa dibaca. Dalam keadaan ini yang terbaik yang bisa kulakukan hanyalah memblokir serangannya. Dan yang paling penting, ada apa dengan kekuatan penghancurnya ini? Dia bahkan belum menggunakan sword key-nya. Bagaimana ini?" kata Cheongpong makin kewalahan dan juga kebingungan. Lalu tiba-tiba Richu melancarkan serangan telapak tepat di ulu hati Cheongpong yang ngebuat dia terpental keras ke belakang. Darah mulai berkucuran di mulutnya dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Tiba-tiba Cheongpong ngeluarin skill ultimate-nya yang bernama Thirst the Six Plum Blossom Sword. Namun serangan pedang sehebat itu nggak ngebuat Richu ketakutan ataupun panik. Dengan santuinya Richu mengangkat pedangnya setinggi bahu. Hebatnya tanpa aura sedikit pun yang diarahkan, bahkan tanpa gerakan menangkis, pedang rusak milik Richu membelokkan semua aura pedang milik Cheongpong seolah itu bukan apapun dan seolah dia tahu di mana titik kelemahan serangan ultimate-nya si Cheongpong ini. Seiring ledakan aura dahsyat terjadi di belakang Richu, mata Cheongpong terbuka dengan lebar dan dia bilang dalam hati, "Dia benar-benar memantulkan surki milikku dalam waktu sesingkat itu. Dengan pedang tua itu, bagaimana ini mungkin terjadi?" Richu pun maju perlahan mendekati Cheongpong dan terlihat di sana Cheongpong nggak berhenti gemetaran. Tubuhnya penuh keringat dan dia pun mundur perlahan ke belakang. Lalu Richu pun nanya, "Apa kau sedang ketakutan saat ini?" Siapa sangka kata takut tersebut membawa Cheongpong ke memori masa lalunya saat masih dilatih oleh Sword Saint. Waktu itu Mai Jonghak bilang ke Cheongpong, "Rasa takut adalah sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam pikiran setiap orang. Kelemahan terbesarmu adalah kau nggak tahu arti dari rasa takut. Ini salahku karena terlalu memanjakanmu.
denganmu. Aku harusnya nggak berbuat seperti itu. Jika datang hari dimana kau belajar apa itu rasa takut, jangan biarkan rasa itu memakanmu. Hanya itu yang bisa kukatakan kepadamu. Tanpa sadar, Cheongpung udah mundur paling mentok ke belakang. Kakinya kini tertahan oleh pagar kayu arena. Dengan tatapan meremehkan, Richu pun bilang, ekspektasiku tinggi padamu karena kau adalah murid dari Sursen. Tapi apa cuma ini kemampuanmu? Tangan Cheongpung bergetar makin keras dan rasa takutnya makin sulit untuk dia kendalikan. Apalagi kini Richu memancarkan aura intimidasi yang sangat hebat sambil bilang, aku yakin kau tahu apa arti kalah di dunia murim. Matilah kau di sini, kata Richu sambil melancarkan tusukan pedang yang nggak bisa Cheongpung hindari karena mentalnya udah hancur saat ini. Tiba-tiba sebuah tombak White Flame langsung menerjang antara Richu dan Cheongpung sehingga menghentikan serangan Richu saat itu juga. Yap, itu adalah tombak yang dilemparkan oleh Jin. Seiring Jin mendekati arena, Richu pun bilang, ya aku tahu kau punya teman yang cukup baik. Tapi Jin langsung menjawab, bukan teman melainkan penolong. Siapa kau sebenarnya? Pertandingan antara keduanya pun berhenti untuk sementara. Jin mengecek keadaan tubuh Cheongpung. Nadinya normal, lukanya nggak terlalu dalam juga, tapi wajahnya kok pucat membiru dengan keringat dingin yang nggak berhenti mengucur dari tubuhnya. Richu bilang kalau serangan terakhirnya tadi itu cuma tipuan dan saat ini Cheongpung terkena serangan mental yang dahsyat. Tapi Jin tetap nggak terima dengan apa yang dilakukan oleh Richu kepada Cheongpung ini. Dalam hatinya dia bilang, sial, aku benar-benar dibodohi. Aku kira dia cuma orang yang cerewet dan naif. Apa itu cuma kedoknya aja? Bukan cuma kebetulankah kami ketemu satu sama lain sejak awal pertama kali? Dengan raut wajah yang penuh amarah, Jin bilang lagi, aku tanya sekali lagi, siapa kau ini? Cepat katakan, bajingan. Richu pun ngejawab, apa aku harus mengulanginya juga? Aku Jong Richu. Dari belum kelar Richu bicara, tiba-tiba wasit datang menghampiri Jin dan dia berteriak kalau apa yang Jin lakukan sekarang itu benar-benar mengganggu duel yang sedang berlangsung dan itu melanggar peraturan. Namun Jin langsung ngejawab, jadi aku harus menonton aja saat ada orang yang mau hampir mati, kata Jin sambil mengambil tombaknya yang menancap di lantai. Wasit pun bilang lagi, kalau kau nggak mundur sekarang maka kau akan didiskualifikasi dalam tahapan ini. Diskualifikasi katamu, aku nggak peduli dengan hal itu, kata Jin yang amarahnya makin memuncak. Di saat yang sama juga Richu malah bilang dengan nada yang bercanda, aku bersyukur sih kalau kau didiskualifikasi ya, dan itu artinya aku akan menang dengan mudah dan membuat namaku makin terkenal di dunia murim ini, bukan? Mendengarkan Richu dan Jin gak berhenti ngebacot, wasit pun gak sanggup lagi menahan amarahnya dan dia bilang, apa kalian gak mendengarkanku? Hah? Pertandingan final jamuan Celestial akan digelar besok seperti yang dikatakan dalam aturan. Apa kalian paham? Namun tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang bilang, kalau begitu ayo kita ubah aturannya. Dan itu adalah Fire King yang kini udah berada di atas arena. Namun menurut wasit untuk mengubah aturan dari jamuan Celestial diperlukan konferensi dan persetujuan ketua. Fire King ngejawab, ketua jamuan Celestial Agung adalah Martial God, bukan? Tapi karena dia udah menghilang, ketua Shaolin lah yang menjadi pemimpinnya sekarang. Dan berhubung Hong Dao juga nggak ada di tempat, menurutmu siapa yang akan menjadi pemimpin saat kau mempertimbangkan usia dan juga posisi? Dengan berkeringat wasit bilang kalau Fire King lah yang menjadi perwakilan pemimpin saat ini. Dengan begitu Fire King meminta wasit dan panitia agar aturannya diubah dan segera melakukan persiapan untuk pertandingan selanjutnya. Fire King berjalan ke arah Richu dan bilang, hei kau, to the point aja, apa kau berasal dari Gunung Heavenly? Wasit langsung tersentak kaget mendengarkan pertanyaan tersebut karena Gunung Heavenly adalah markas dari kultus demonik. Mendapatkan pertanyaan itu juga, Richu malah tersenyum dan ngejawab, ya aku akan ngejawab pertanyaanmu itu setelah duel berakhir. Tapi sepertinya aku khawatir gimana kalau terjadi kecelakaan buruk sebelum aku menjawab pertanyaan itu. Contohnya, seorang master yang kehilangan murid satu-satunya. Tanpa basa-basi Fire King langsung ngejawab, kalau itu yang terjadi maka master yang kehilangan muridnya itu akan sangat marah dan akan membakar tersangkanya hidup-hidup sampai nggak bersisa tulangnya sedikit pun. Richu masih aja menanggapi amarah Fire King dengan candaan yang ngebuat Fire King tambah kesal lagi. Tapi itu juga ngebuat Jin khawatir kenapa Richu saat ini sama sekali nggak terlihat takut dengan Fire King.
Ngerasa nggak punya pilihan lain, Jin pun mengaktifkan Ki Sense-nya untuk mengecek identitas dan juga status dari Richu. Tapi tiba-tiba skill Ki Sense tertahan, nggak bisa menembus tubuh Richu. Bahkan notif pun muncul yang bilang Ki Sense gagal, nggak bisa memeriksa target yang dipilih. Kekuatan misterius menahan skill ini. Ngelihat notif itu, Jin benar-benar tersentak kaget. Dalam hatinya dia bilang, apa? Fire King aja nggak bisa menahan skill ini sebelumnya? Bukankah itu artinya dia lebih kuat dari Fire King? Nggak mungkin, mustahil. Kenapa bisa begini? Apa dia menggunakan demonic martial art yang aneh? Secara bersamaan, Richu terlihat kesal karena dia baru aja merasakan sesuatu yang gak biasa dari Jin. Richu bilang, apa yang barusan kau lakukan kepadaku? Tapi Jin ngejawab, siapa kau? Apa benar kau adalah bagian dari kultus demonic? Richu pun bilang lagi, aku akan memberitahumu jika kau menang melawanku. Katakan apa yang baru saja kau lakukan kepadaku. Ternyata kau bisa penasaran juga ya. Baiklah, aku juga akan memberitahumu jika kau menang melawanku, kata Jin yang gak ragu menentang Richu sedikit pun. Saat Jin dan Richu saling memasang stand martial art-nya, Fire King menarik wasit dan juga Cheongpung dengan skill telekinesis dari kejauhan untuk menjauh dari arena. Gak lupa Fire King memberikan nasihat via telepati kepada Jin, kerahkan seluruh kemampuanmu sejak awal. Jika kau mati di tangannya, maka kau juga akan mati di tanganku. Sebuah nasihat yang memaksa Jin harus bertarung secara full power sejak awal. Wasit pun mengumumkan kalau final dari jamuan Celestial Agung akan dilakukan sekarang. Ever victorious Sword Zhong Richu versus Sleeping Dragon of Sanxi Jin Taigyung. Tanpa basa-basi, Jin langsung mengerahkan aura terkuatnya dan menerjang sekuat tenaga ke arah Richu dengan tombak baru terbaiknya itu. Bentrokan serangan antara dua jenius muda nggak bisa dihindari. Kita pindah sebentar ke tempat kediaman Tuan Song di area selatan jamuan Celestial. Terlihat Tuan Song dan bawahan agen intelijennya tersentak kaget begitu merasakan gempa yang mereka yakin datang dari 7 km di utara mereka. Bawahannya bilang kelihatannya ini akibat dari martial art. Tampaknya udah terjadi sesuatu di arah sana. Tiba-tiba Tuan Song teringat pertemuan dengan Hong Dao baru-baru ini. Waktu itu Hong Dao meminta pertolongannya untuk mencari tahu apakah Richu berasal dari Dark Heaven. Tuan Song sendiri yakin para master dari 10 sekte besar dan 5 klan dan juga Ten King hadir di sekitaran arena duel. Jadi rasa-rasanya terlalu berlebihan untuk mengkhawatirkan situasi keamanan di sana. Tapi begitu bawahannya melapor kalau Hong Dao udah meninggalkan kursi VIP arena, Tuan Song langsung nyuruh satu bawahannya untuk pergi ke arena untuk mengamati situasi, sedangkan dua bawahannya lagi disuruh untuk mengikutinya ke suatu tempat. Jujur Tuan Song punya firasat buruk tentang apa yang akan terjadi sebentar lagi. Apalagi sebelum ini juga dia udah mendapatkan surat tentang penemuan Night Murder dari salah satu bawahannya yang menghilang setelah memata-matai Zhong Richu. Kita kembali ke arena. Terlihat serangan dari Jin barusan mampu ditangkis dengan sempurna oleh Richu dan menyebabkan hempasan angin yang dahsyat ke seluruh penjuru. Richu terlihat kagum dengan kekuatan serangan tombak Jin yang mampu menekannya. Tapi Jin sendiri bilang dalam hati, apanya yang menekan? Serangan barusan tadi kukerahkan dengan maksud untuk mengalahkannya, tapi itu ternyata hanya mampu mendorongnya beberapa langkah. Aku tahu kalau dia sangat kuat, tapi ini jauh berlebihan dari bayanganku. Tiba-tiba Richu tersenyum pada Jin dan dia bilang, hanya menggunakan sedikit kekuatan untuk mewujudkan banyak kekuatan. Kau harusnya juga membaca alur daripada hanya menggunakan kekuatan kasar. Richu langsung mencontohkan perkataannya itu dengan bergerak cepat gila dan melancarkan serangan telapak ke titik vital Jin. Untungnya Jin bisa menahannya dengan siku meskipun harus terpental ke belakang, yang kemudian bisa dihentikan berkat menancapkan tombaknya ke lantai. Saat Richu mengejar dan mencoba menusuknya, Jin memanfaatkan tombak sebagai poros untuk menghindar, lalu langsung melancarkan tendakan counter yang bernama Solar Kick ke arah Richu. Tapi Richu menahannya dengan siku dan dia bilang, padahal aku suka dengan baju ini. Terlihat lengan bajunya terbakar terkena serangan Solar Kick dari Jin. Richu makin terkesan dengan cara kreatif Jin bertarung. Dia memuji Jin dan bilang menyukainya. Tapi tiba-tiba Richu menghilang dari pandangan Jin dan muncul secara mendadak di belakangnya sambil melancarkan tebasan pedang yang begitu dahsyat. Jin memang berhasil menangkis serangan tersebut, tapi tebasannya benar-benar kuat dan membuat Jin benar-benar kewalahan juga. Pertarungan adu mekanik tingkat tinggi keduanya kembali berlanjut. Tapi di sini kelihatan jelas kalau Jin mulai berkeringatan, sedangkan Richu nggak sama sekali.
Daripada terlalu lama di bawah tekanan Ricu, tanpa ragu Jin melancarkan serangan telapak andalan Fire King yang bernama Divine Palm of Fire. Tapi di saat bersamaan juga Ricu mengaktifkan aura di tangannya hingga akhirnya adu aura dengan kekuatan gila pun terjadi dan menciptakan ledakan yang luar biasa. Gegara ledakan aura barusan, Ricu dan Jin sama-sama terhempas ke belakang. Tapi dari sini terlihat Jin makin kelelahan dengan keringat yang gak berhenti mengalir. Sementara itu Ricu sedikit pun gak berkeringat ataupun merasakan kelelahan. Ricu pun bilang, itu bukanlah keputusan bijak bagimu seperti yang kau lihat sekarang. Ki milikku jauh lebih kuat dari punyamu, kata Ricu sambil ngeliat Jin yang sekarang mulai muntah-muntah darah akibat luka internal dari bentrokan Ki barusan. Jin yang kewalahan bilang dalam hatinya, sialan, aku tahu dia mempelajari martial art demonik. Tapi gimana bisa dia udah sekuat itu di usia ini? Siapa kau sebenarnya? Tanya Jin sekali lagi yang sangat penasaran dengan identitas dari Ricu. Bukannya ngejawab pertanyaan itu, Ricu malah penasaran siapa Jin sebenarnya. Karena baru kali ini dia bertemu dengan orang sehebat Jin di usia yang masih sangat muda. Jin langsung bilang, kampret kau, omong kosong. Kalau aku hebat, kau ini apa? Usia kita gak jauh berbeda, geblek. Apa ini karena teknik demonik? Dengan santai Ricu ngejawab, ya sebut aja aku ini sedikit spesial. Dan orang-orang juga selalu menganggap hal yang aneh dan gak pernah mereka lihat sebagai teknik demonik. Ya karena mereka sulit untuk menerimanya. Tapi Ricu gak mau menjelaskan lebih jauh tentang keadaan dirinya karena dia rasa itu cuma buang-buang waktu. Tiba-tiba Jin bilang, ternyata Master memang benar, tidur adalah kemewahan bagi seorang martial artist. Dan mengulang quest itu sangatlah hebat. Mendengarkan kata-kata Jin itu, Ricu bingung dan bilang, ngomong apa dia ini? Jin membuka status windownya dan terlihat di sana ada akumulasi poin bonus sebanyak 500 poin. Ngeliat itu Jin pun tersenyum dan dia bilang, kurasa inilah alasan kenapa orang dewasa selalu memberitahu orang lain untuk menabung. Kau pasti nggak paham maksudku bukan? Tanpa ragu Jin mengerahkan seluruh poin bonus ke statnya dan seketika aura tubuhnya berubah total menjadi jauh lebih pekat. Jin pun bilang ke Ricu, sekarang kau akan cukup kesulitan, jadi bersiaplah. Yo, kita cukupkan cerita sampai di sini ya guys ya. Skor apakah Jin setelah memakai seluruh 500 poin bonusnya ke statnya? Saksikan terus alur cerita Strongest Hunter hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.